Fleksibilitas. Upaya dari umat manusia dalam pencarian Tuhan selama ini telah membawa kita kepada berbagai variasi kepercayaan. Berbagai sistem kepercayaan juga dibangun untuk mengelompokkan umat manusia berdasarkan dogma atau konsep ketuhanan yang mereka yakini sebagai kebenaran. Hal ini kemudian membuat umat manusia berada dalam pengelompokan yang homogen. Artinya, individu yang memiliki keyakinan sama akan berada bersama dengan individu lain dengan keyakinan yang sama pula. Hal ini adalah wujud dari law of attraction atau hukum daya tarik, di mana frekuensi yang kita pancarkan akan menarik frekuensi yang serupa dengan kita. Tanpa kita sadari, kita kemudian akan beranggapan bahwa dunia yang kita tempati, di mana kita berkumpul dengan orang-orang yang berada pada sistem kepercayaan yang sama, merupakan sebuah kebenaran mutlak. Padahal sesungguhnya, terdapat berbagai keyakinan yang dianut oleh orang lain dengan variasi frekuensinya masing-masing. Hanya saja, gelombang yang dipancarkan oleh orang-orang tersebut tidak sefrekuensi dengan kita, sehingga kita tidak berempati dengan orang lain yang menganut sistem kepercayaan yang berbeda dengan kita. Hal ini kemudian akan membuat kita menjadi pribadi yang kaku, di mana kita telah terlanjur tercuci otak oleh dogma atau doktrin dari sistem kepercayaan bahwa perspektif kita adalah yang paling benar. Kita dapat menyimak bagaimana khotbah para ustadz, ulama, pendeta, pastor, atau berbagai sebutan lain untuk pemandu dalam sebuah sistem kepercayaan. Tidak jarang mereka akan menjatuhkan sistem kepercayaan lain, karena mereka merasa apa yang mereka lihat sebagai kebenaran adalah sebuah hal yang mutlak. Padahal apa yang mereka yakini sebagai kebenaran hanyalah ilusi dari dogma atau doktrin. Inilah komedi yang masih dimainkan pada berbagai sistem kepercayaan di Matrix 3D. Pernyataan ini tentu akan mengguncang banyak orang yang masih melekatkan diri mereka dengan agama atau sistem kepercayaan yang mereka peluk. Karena tanpa hal tersebut, mereka akan kehilangan jati diri mereka sendiri. Kemudian, bagaimana cara kita untuk melepaskan kemelekatan akan perspektif yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak? Hal ini tentu tidak mudah bagi orang-orang yang belum mengalami kebangkitan spiritual, karena mereka masih berada pada ilusi di Matrix 3D. Namun, dalam lubuk hati yang terdalam, terdapat cahaya yang siap untuk menyinari ketidaksadaran mereka. Jika kita sudah siap untuk melepaskan jubah ego kita, maka kita akan memahami bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran sesungguhnya hanyalah masalah sudut pandang. Yang kita anggap benar, belum tentu benar di mata orang lain. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan dalam situasi perbedaan sudut pandang tersebut? Jawabannya adalah dengan menerima segala keunikan sudut pandang. Hal ini membutuhkan peningkatan kesadaran. Karena, sebelum dapat menerima perbedaan, kita harus terlebih dahulu dapat menerima diri kita sendiri. Jika kita tidak merangkul kegelapan jiwa kita sendiri atau belum sembuh dari trauma masa lalu kita, maka Bhinneka Tunggal Ika hanyalah omong kosong yang selama ini dielu-elukan sebagai formalitas dalam setiap aktivitas di sistem Matrix 3D. Sadarkah kita akan hal ini? Sebenarnya yang terpenting bukanlah bagaimana kita mengulang sumpah, janji, atau berbagai mantra, tapi bagaimana kita menyadari esensi atau makna dari hal tersebut dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena, jika kita tidak hidup dengan keselarasan antara pikiran, ucapan, serta tindakan yang kita tampilkan, maka kita hanya akan hidup dalam kepalsuan. Lalu, bagaimana kita membiasakan diri kita untuk dapat hidup apa adanya sesuai dengan kata hati kita? Jawabannya adalah dengan menjadi fleksibel. Apakah arti dari fleksibel? Fleksibilitas biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah menerima diri mereka sendiri, sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan dapat menyesuaikan diri. Apakah hal ini berarti kita menjadi orang lain agar diterima di masyarakat? Tentu tidak. Menjadi fleksibel artinya kita mengetahui diri kita yang sejati dan mengizinkan orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, di mana kita tidak mengatur atau memanipulasi orang lain
agar memiliki perspektif yang sama dengan kita, sehingga kita menerima orang lain dengan keunikannya masing-masing. Inilah makna fleksibel yang sesungguhnya. Hal ini kemudian akan kita terapkan di setiap hal yang kita lakukan, di mana kita tidak lagi mempertanyakan atau mencari pembenaran terhadap hal yang terjadi kepada diri kita. Kita sudah mengetahui bahwa realita yang kita tinggali merupakan wujud dari alam batin kita sendiri, sehingga kita tidak akan lagi menjadi pribadi yang kaku, namun mengalir selaras dengan energi semesta. Berlatihlah untuk menjadi fleksibel dengan seni mendengarkan, di mana kita mengizinkan berbagai sudut pandang hadir dan menjadi pengamat yang bijak.